Istri bekerja sebagai TKW, suami malah setubuhi anaknya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Seorang pria di Bandar Lampung diringkus polisi lantaran menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Tersangka berkilah bahwa aksi bejat yang telah dilakukannya sebanyak 5 kali tersebut karena khilaf selama ditinggal istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW di Malaysia. Perbuatan Sarmedi, 48 tahun, warga Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung terbongkar setelah korban bercerita kepada bibinya yang langsung melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Kanit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Ibtu Gustomi Dendi menjelaskan, terungkap kasus ini berawal saat korban DS 13 tahun berada di rumah bibinya. DS merasa kesakitan saat ingin membuang air kecil. Kemudian sang bibi merasa curiga dan menanyakan kepada keponakannya tersebut. Dari keterangan aksi korban dan laporan serta hasil visum bahwa tersangka melakukan pencabulan atau persetubuhan anak kandungnya sendiri. Pengakuan pelaku sudah 5 kali menyetubuhi anak kandungnya, kata Ibtu Gustomi Dendi saat menggelar pers rilis di Polresta Bandar Lampung Selasa 30 Agustus 2022. Ibtu Gustomi menambahkan korban menyetubuhi anak kandungnya saat korban sedang tertidur pulas di dalam kamarnya pada malam hari. Setelah itu korban bangun dan pelaku langsung mengancam korban jika memberitahukan orang lain akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Sumber berita tvnews.com. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Nana Alfori. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, langsung aja ya. Hari ini saya memberikan sebuah berita terbaru ya, seperti berita yang sudah saya bacakan tadi ya. Sangat meresahkan sekali. Lagi-lagi kasus tentang pencabulan ya guys ya. Seorang ayah kandung menyetubuhi anaknya sendiri ya, yang masih berusia 13 tahun ya. Sedangkan istrinya bekerja menjadi TKW. Di sini sebutkan istrinya bekerja di Malaysia ya. Oke, jadi di sini ada seorang pria berasal dari Bandar Lampung ya, diringkus polisi ya karena lantaran menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Gila, anak kandungnya sendiri disetubuhi guys ya, dan anak kandungnya masih berusia 13 tahun ya, mungkin sekarang udah SMP ya, SMP kelas 1 mungkin ya. Nah, setelah diringkus, tersangka masih juga berkilah bahwa ya dia sudah melakukan hal tersebut. Nah, setelah diselidiki, ternyata dia mengaku sudah melakukan sebanyak 5 kali ya. Dia sudah melakukan sebanyak 5 kali lantaran khilaf karena ditinggal istrinya pergi ke luar negeri bekerja sebagai TKW di Malaysia. Gila. Mbok yao kira-kira tuh ya, masih banyak di luar jajanan-jajanan yang enak-enak loh. Ngapain mesti anaknya sendiri gitu loh ya. Aduh, kadang-kadang orang itu kadang-kadang juga ya seperti itu ya. Jadi ini perbuatan Sarmedi, 48 tahun ya. Usianya 48 tahun, hampir setengah baya ya. Terbongkar setelah korban bercerita kepada bibinya. Jadi anaknya ini bercerita kepada bibinya ya, langsung melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian ya. Dan pengakuan pelaku itu sudah 5 kali menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Intinya seperti itu ya. Dan ini bisa diketahui, nanti saya baca tadi di sini.
Nah, di sini ya disebutkan Kanit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung yaitu Ibtu Gustomi Dendi menjelaskan terungkap kasus ini berawal saat korban DS 13 tahun berada di rumah bibinya. Jadi ketika anak ini di rumah bibinya ya, dan DS tuh merasa kesakitan saat ingin membuang air kecil. Nah, kemudian sang bibi merasa curiga. Bibinya merasa curiga dan menanyakan kepada keponakannya tersebut. Dan dari keterangan saksi korban dan melapor serta hasil visum bahwa tersangka melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Ya, seperti itu. Meresahkan sekali, ini sangat memprihatinkan sekali ya guys ya. Ya, kalau udah kayak gini, hukuman apa yang tepat buat orang yang melakukan perbuatan seperti ini ya guys ya. Ya, ini benar-benar sangat-sangat memalukan sekali, sangat-sangat tidak manusiawi sekali ya. Sepertinya berita kayak gini tuh nggak cuma sekali dua kali, sering banget ya kita mendengar berita sepertinya. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya otak manusia, pikiran manusia kalau udah dirasukin hal yang udah tidak benar ya, ya sudahlah, seperti itulah. Meresahkan sekali guys. Oke, itu aja berita hari ini ya guys ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran ya. Kalau bisa jangan sampai terulang kembali atau sampai saya nggak bisa bilang apa-apa lagi ya, intinya ini sebagai pembelajaran aja seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih banyak buat yang udah like, komen, dan subscribe-nya. Makasih banyak. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Seperti biasa, semoga semua tetap diberikan kesehatan berpanjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian bersama dengan totalitas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan berita terbaru ternyata bersama narasumber yang lainnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.